Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Teman-teman, percaya tidak? Gara-gara tukang tunjuk dukun atau membantu dukunnya untuk mencarikan pasien, padahal dia tidak berurusan dengan dukun, tidak berobat ke dukun, tidak minta sesuatu kepada dukun, hanya saja dia tukang tunjuk dukun. Misalnya di kampung itu dia sering menawarkan orang-orang yang sakit untuk berobat ke dukun si A misalnya. Nanti di teleponnya dukunnya suruh datang, ya kan? Nah, ini namanya kan tukang tunjuk dukun ya, teman-teman. Nah, tukang tunjuk dukun itu bisa juga kena jin, kena setan, atau dicintai oleh setan, teman-teman. Ya. Dan berapa kali saya meruqyah orang sebabnya karena itu. Gara-gara dia tukang tunjuk dukun di kampung itu, akhirnya dia pun kena jin dan sering kesurupan, sering pingsan gara-gara tukang tunjuk. Dan ini bahaya kan. Memang dukun itu di dalam agama kita disuruh menjauhi. Salah satu Anda agar tidak kena sihir, tidak kena setan, jauhi penyihirnya, jauhi dukunnya. Jadi setiap yang dilarang itu pasti mendatangkan bahaya, mendatangkan mudarat. Cuma tukang tunjuk atau mengawani kawan pergi ke dukun, hanya sekedar mengawani, itu pun bisa kena, teman-teman. Dan berapa orang udah saya ruqyah gara-gara cuma ngawani dukun. Dia asisten rumah tangga, majikannya suka berurusan dengan dukun, ngobati anaknya ke dukun, akhirnya dia pun kena. Sekedar untuk menemani aja, mengawani dia pun kena, teman-teman. Akhirnya kepalanya sering sakit, bahunya berat, jantungnya sering debar-debar, sering ketakutan, was-was gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk. Akhirnya saya ruqyah, kesurupan. Nah, karena ada jin sudah masuk ke badannya. Penyebabnya gara-gara menemani majikan pergi ke dukun. Itu bisa kena, teman-teman. Bahkan kadang-kadang majikan itu nyuruh bawakan jimatnya. Biasanya pembantunya atau asisten rumah tangganya yang ninting jimatnya. Itu bisa kena. Jadi tukang tunjuk bisa kena, apalagi namanya tadi tukang menemani, hanya sekedar menemani aja bisa kena, teman-teman. Oleh karena itu jauhi. Memang suruh dijauhi dukun itu. Walaupun kadang-kadang orang beranggapan, aku suka Pak mengawani kawan-kawan saya pergi berurusan dengan dukun, tapi aku sebenarnya nggak percaya. Tapi rajin ke situ. Bisa kena, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau jin itu sudah suka, jatuh cinta, dia akan masuk ke aliran darahnya. Kadang kesurupan, kadang tidak sakit-sakitan. Minimal sering sakit kepala, bahunya terasa berat, jantungnya sering debar-debar, sering ketakutan, was-was gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, dan emosi. Sebab berikutnya juga bisa jadi bantu-bantu nanami jimat. Nah, seperti jadi asisten dukun. Kadang-kadang kan dukun datang, kemudian ada benda jimat yang harus ditanam di depan rumah, dipendam. Misalnya telur angsa busuk. Kebetulan ada tetangga di situ. Tetangga tadi membantulah, membantu dukun tadi ngorekkan tanahnya misalnya Itu pun bisa kena, teman-teman. Tidak kena dia, kena istrinya. Tidak kena istrinya, kena anaknya atau cucunya. Makanya intinya dukun harus dijauhi.
jangan didekati. Jangan jadikan teman, jangan jadikan curhatan. Jangan. Karena itu sangat berbahaya. Dah banyak pasien-pasien yang saya ruqyah gara-gara itu, ya. Gara-gara itu akhirnya kena setan, teman-teman. Demikian saja teman-teman ya, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.